Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang juga telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami juga akan berusaha untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kuasa firman dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan setiap orang menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna. Karena memang firman Tuhan itu yang pertama mengajar kepada kita. Kita perlu belajar dan perlu diajar oleh firman Tuhan. Oleh karena itu bukalah hatimu, supaya kita memiliki hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Ia mengajar kita, menyatakan kesalahan yang kita miliki, keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita dan siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu selanjutnya mengubahkan hidup kita, menyatakan keterbatasan kita, menyatakan kesalahan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang menjadi dosa dalam hidup kita. Supaya selanjutnya tingkah laku dan perbuatan kita ini diperbaiki, dirubah menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu juga bisa menemplak kita, menegur dengan keras supaya kita berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian firman Tuhan itu juga jelas menyucikan kehidupan kita, memimpin kita, membawa kita kepada kebenaran yang sejati yang sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya kita dibawa kepada tujuan kehidupan yang kekal. Sekali lagi, di dunia ini kita hanya sementara, tidak selamanya kita tinggal dan hidup di dalam dunia. Kita harus sadar, kita harus menetapkan tujuan kehidupan yang kekal, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan dengan sekuat tenaga. Dari telapak kaki hingga ujung rambut kita harus kita kuduskan dan harus kita sucikan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Selidikilah firman Tuhan dengan seksama. Bukalah hatimu dan renungkanlah firman Tuhan itu dengan baik. Setelah engkau mengetahui, berusahalah untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Karena firman Tuhan itu adalah cahaya terang yang akan memimpin perjalanan hidup kita dan menunjukkan arah jalan yang harus kita lalui dan yang harus kita tempuh selanjutnya supaya kita tidak tersesat dalam hidup kita. Selidiklah kebenaran firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah dengan segenap hatimu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyatakan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami, yang menyatakan kesalahan dan dosa-dosa kami supaya kami berubah dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sehingga kami hidup dalam kebenaran, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan selanjutnya hidup kami ini akan berkelimpahan dengan berkat Tuhan, akan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, sampai kami mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang kekal. Kami mohon kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, supaya kami tidak terjatuh di dalam dosa kembali, supaya kami hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami
topanglah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dan kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, para penginjil, para pendeta, para gembala sidang, supaya mereka diberikan kesetiaan, ketulusan, dan kesabaran dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.